adanya faktor kekurangan atau defisit kemampuan. Daripada mengatakan seperti itu, mendingan bertanya dan menawarkan bantuan. Oke, kamu belum melakukan itu. Sepertinya ada yang sulit nih buat kamu. Kamu butuh bantuan apa? Faktor lain yang perlu diperhatikan oleh parents jika melihat bahwa anak ini selalu aja butuh extrinsic motivation, ya, perlu reward atau ancaman. Maka mungkin parents perlu untuk memperhatikan apakah kemampuan belajarnya atau cognitive skills-nya itu defisit atau tidak. Jika anak mengalami defisit di dalam kemampuan belajarnya, maka apapun yang diiming-iming, apapun yang dijanjikan, selama anak itu nggak dibantu dalam proses belajar, maka dia tetap tidak akan bisa perform. Karena pada dasarnya yang defisit itu adalah kemampuannya, bukan motivasinya. Tetapi kemampuan defisit ini yang tidak terdeteksi dan tidak dibantu, hanya diiming-iming dengan reward dan lain-lain, itu tidak begitu nolong. Karena yang anak butuhkan bukan rewardnya, tetapi bantuan kemampuannya. Jadi jika parents mengalami masalah motivasi yang berkepanjangan, di mana extrinsic motivation itu sudah tidak efektif lagi, malah mungkin sudah waktunya untuk segera mengecek apakah ada defisit kognitif dan bagaimana bisa membantu anaknya. Besar kemungkinan parents masih terus perlu membantu dan menemani anak untuk belajar agar dia bisa menikmati proses belajarnya itu dan dia bisa menikmati hasil belajarnya itu. Memang butuh waktu yang lama, tetapi yang dibutuhkan adalah pendampingan dari parents. Ada juga kebiasaan yang lain yang sering saya temukan. Parents mengatakan, anak saya tuh sebenarnya bisa, cuman kebetulan dia kayaknya nggak interest aja dalam belajar. Nggak punya minat sebenarnya dia tuh dalam belajar. Parents, memang benar anak itu punya interest atau minat, ya, apalagi dia mungkin peminatan atau interestnya itu spesifik, hanya dalam matematika doang misalnya, dalam bahasa atau subjek yang lain nggak terlalu interest, sehingga di saat pelajaran matematika dia punya intrinsic motivation. Sedangkan di pelajaran lainnya kita perlu untuk memberitahu kepada anak ekspektasi yang diharapkan darinya. Anak yang usianya 7 tahun, 8 tahun ke atas, itu sudah waktunya untuk parents juga memberitahu kepada anaknya, ini loh ekspektasinya, suka atau nggak suka, senang atau nggak senang. Selama kamu mampu, maka tanggung jawab kamu adalah memberikan yang terbaik dalam hal belajar. Jika kamu nggak bisa, mama akan bantu. Jika kamu butuh sesuatu, mama akan ada di situ, tapi tanggung jawab kamu adalah belajar. Kadang-kadang dalam hal belajar kita tidak bisa hanya berpatokan pada faktor motivasi saja, tapi ada yang namanya faktor pembentukan bertanggung jawab yang memang perlu dibentuk dari anak sejak dini. Oleh karena itu, menyampaikan ekspektasi orang tua terhadap tanggung jawab belajar anak itu sudah harus dimulai sejak dia usianya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dan seterusnya. Tentunya bertahap sesuai dengan perkembangannya. Namun itu perlu dikomunikasikan secara konsisten kepada anak. Ada beberapa kebiasaan dari parents yang mungkin perlu dirubah di dalam memberikan motivasi kepada anak. Mungkin parents ada yang sering mengatakan begini kepada anak, kamu tuh sebenarnya bisa, cuman kamu aja lagi males. Kalau kamu mau, pasti kamu bisa. Itu adalah pernyataan yang sebenarnya tidak begitu memotivasi, ya. Coba cek lagi, anak yang terlihat tidak mau, sebenarnya dia sedang menyembunyikan sesuatu atau menutupi sesuatu. Ada besar kemungkinan itu adalah memang dia nggak bisa, ya. Tetapi parents tidak benar-benar mengecek apakah dia ini memang butuh bantuan atau memang beneran malas. Karena rasanya setiap anak atau setiap manusia itu ketika dia mampu dan dia bisa, biasanya nggak malas. Tapi malas itu muncul kalau ada rasa enggan, reluctant, jika merasa bahwa apa yang harus saya lakukan ini berat sebenarnya buat saya. Berarti adanya faktor kekurangan atau defisit kemampuan. Oleh karena itu, daripada mengatakan seperti itu, mendingan bertanya dan menawarkan bantuan. Oke, kamu belum melakukan itu. Sepertinya ada yang sulit nih buat kamu. Kamu butuh bantuan apa?